Nah, mari kita lanjutkan kebiasaan membuat origami burung, satu hari satu origami burung. Tapi karena kemarin kelupaan, ketiduran gitu ya. Jadi kita hari ini membuat 2 origami ya, untuk ini hari ke-17 dan 18 ya. Jadi kita bikin 2 origami. Jadi kita terlewat 1 hari ya. Rasanya kok kayak satu hal yang ini apa? Ada satu hal yang berkurang gitu ketika kita ingin membuat suatu kebiasaan rutin gitu, dan itu sudah berlangsung 16 hari gitu ya. Nah tadi ke-17 itu lupa gitu, ya nggak apa, hidup tetap harus berjalan ya, meskipun kita memiliki target ya, kadang target itu tidak sesuai ekspektasi kita ya, tidak perfect gitu. Tapi karena mungkin perfection itu adalah hal yang sempurna, itu adalah suatu hal yang tujuan yang sangat sangat ideal dan tidak terjangkau, maka ya kita sebagai manusia itu harus menerima apa yang pada akhirnya terjadi gitu ya. Ada suatu hal yang tidak bisa kita kontrol gitu. Jadi kita belajar dari stoikisme gitu ya, bahwa kita fokus pada apa yang bisa kita kontrol gitu. Ketika kita pada hari ke-17 itu lupa gitu, ya itu karena tujuan kita membuat satu hari satu origami, ya pada hari ke-18 membuat 2 origami. Ya kompensasi dari kelupaan kita atau ketidakfokusan kita, ataupun hal-hal yang lain yang membuat kita jadi lupa itu seharian untuk membuat origami. Atau sebenarnya tidak lupa, tapi pada akhirnya tertidur ketika waktunya seharusnya untuk membuat origami di malam hari gitu. Kecapean karena aktivitas. Jadi kita harus apa namanya, membuat origami di satu hari. Jadi dalam video ini kita jadi belajar gitu ya, bahwa kita harus beradaptasi dengan situasi yang tidak sesuai dengan rencana awal kita gitu. Di hidup itu harus fleksibel gitu ya, tidak semuanya sesuai dengan kemauan kita gitu. Kita harus mempertimbangkan juga bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam rencana kita itu berpikir gitu ya. Ketika kita mengajak seorang, ya saya lah contohnya, mengajak seorang wanita misalnya untuk menikah dan dia menolak, ya cari yang lain gitu. Maksudnya kita tidak bisa memaksakan keinginan kita itu agar wanita itu menerima gitu ya, realitas hidup. Hal-hal sepele seperti ini kadang orang ini ya lupa gitu, seakan-akan keinginannya itu harus terpenuhi gitu ya, ada suatu hal yang keliru dalam proses belajarnya dia gitu. Maka ada yang kasus-kasus kriminal yang berasal dari ketidakmampuan untuk menerima apa yang sudah terjadi di luar kontrolnya. Ini ke-17, kami burung ke-17, satu lagi tadi mana? Nah, ini ke-18. Jadi sekali lagi teman-teman, ketika rencananya bergeser, ya tetap disyukuri gitu. Ada suatu hal yang membuat kita menyadari banyak hal yang dalam hal itu tuh, bahkan rencana yang sempurna belum tentu berjalan sesuai yang diinginkan gitu. Bahkan ketika kita membuat exhaustive planning gitu ya, mencoba merancang segala hal yang mungkin gitu. Ya karena kemanusiaan kita ya, karena apa, bounded rationality gitu ya, rasionalitas yang uh, tentu saja bounded gitu ya, punya batas gitu. Ya pada akhirnya kita akan mengevaluasi kembali rencana yang telah kita buat. Ya tidak apa-apa gitu. Jadi hidup mesti berjalan meskipun tidak sesuai dengan ekspektasi.
Mungkin saya belajar dari hal ini ya paling terengena itu ya di hati itu ya tentu saja penolakan itu ya tadi ya. Penolakan dari satu orang yang mungkin sangat kita sukai gitu. Ya gimana lagi gitu, hidup seperti itu ya harus berjalan gitu. Ya kita harus belajar untuk move on. Belajar untuk menerima semua hal yang terjadi dan kita merubah kembali rencana-rencana hidup gitu, menata kembali opsi-opsi kita. Jadi ini sekaligus menasihati diri sendiri dan pada teman-teman yang juga mengalami yang sama gitu. Tetap so much go on gitu ya kalau katakuin gitu. Ya pertunjukan harus terus berjalan ini, pertunjukan dalam dunia ini harus tetap berjalan ini, meskipun ada bagian-bagian yang itu tidak sesuai yang dengan puzzle-puzzle yang kita buat. Lego-lego gitu ya, pecahan-pecahan dalam hidup itu kita rancang gitu. Jangan menyerah dengan apa yang ada di dunia ini. Never give up gitu kalau teman-teman dari Palapsi gitu ya, pecinta alam di psikologi UGM. Jangan pernah menyerah. Atau kata guru olimpiade matematika ketika SMP, impossible is nothing gitu. Tidak ada yang berani yang mustahil dalam kadar tertentu. Oke, ini jadi origami ke mungkin mulai sekarang diganti ya, judulnya bukan hari tapi day atau hari, tapi origami ke berapa dan ke berapa gitu. 17 dan 18 tadi. Oke,